Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom bagi kita semua. Shalom. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala sekeluarga, seluruh jemaat. Hari ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Mungkin sudah ada yang kenal saya karena mulai dari gereja yang paling kecil depan, maju ke sini, sampai di sini saya sudah sering khotbah. Memang 5 tahun terakhir ini saya baru muncul ke Medan. Nah, puji Tuhan, hari ini saya bersyukur karena oleh anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, justru di masa pandemik ini orang tinggal di rumah, saya malah pergi keluar kota. Tapi Tuhan begitu baik. Kami sekeluarga bisa melayani Tuhan. Pelayanan kami ada di Kelurahan Durenjaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi. Nah, saudara, Tuhan percayakan kami bisa melayani di Bekasi sampai hari ini. Haleluya. Mari kita akan melihat Alkitab kita. Kita akan membuka kitab Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua, di ayat yang ke-10 kita akan membaca di ayat yang ke-10. Sudah temukan? Mari kita membaca bersama-sama. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10, yang tidak bawa Alkitab saudara bisa lihat di layar screen. Sudah tertera di sana. 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Katakan amin. Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Efesus, mengingatkan lagi satu anugerah yang besar bagi umat-umat Tuhan, orang-orang percaya. Diingatkan kepada jemaat di Efesus bahwa kematian Yesus membuat mereka hidup kembali. Ayat yang pertama, ayat 1, 2 dan seterusnya sampai ketemu ayat 10 dalam Efesus pasal 2 diingatkan bahwa kamu dahulu sudah mati. Mati bicara bukan mati jasmani dan dibangkitkan, tetapi mati secara rohani. Artinya manusia jatuh di dalam dosa ketika Adam dan Hawa telah berbuat kesalahan. Dosa turun-temurun. Makanya Yesus dia datang. Dia kembali berkorban dan dia mati di kayu salib. Dan kita juga kembali hidup. Katakan amin. Ayat yang kedua berkata, kamu sudah mati dan kembali hidup. Kenapa Yesus tebus dosa kita? Kenapa Bapa mau nebus dosa kita? Karena apa? Karena kita adalah ciptaan yang paling mulia. Amin. Kita adalah satu-satu produk Allah yang luar biasa. Maka hari ini saya hanya ingin garis bawahi di ayat 10 ini. Perhatikan di ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah. Khotbah saya, tema saya adalah buatan Allah. Katakan amin. Sebuah barang, kalau saudara membeli sebuah barang, maka saudara akan melihat ada 3 hal dari barang itu yang saudara akan beli. Atau sebuah barang akan ditentukan dari 3 hal itu. Yang pertama, barang itu kalau saudara ingin membeli sebuah barang, ya sudah saya contohkan mikrofon yang saya pegang ini. Yang pertama, kualitasnya. Amin. Barang ini berkualitas. Mungkin barang ini, mic ini mereknya Shure. Ini rata-rata kalau sudah pegang mic Shure bagus. Kenapa? Punya kualitas. Kualitas. Kenapa dia punya kualitas? Karena barang ini punya kualitas yang sudah terkenal.
punya kualitas yang tidak bisa diragukan lagi ini merek ini. Walaupun ada merek yang lain, Toa kah, Panasonic kah. Beda dengan mic yang ada di meja itu. Lebih kecil, mungkin punya kualitas, nggak bilang abal-abal gitu. Tapi beda. Karena Shure ini saya dulu pegang sound system itu 15 tahun yang lalu. Kalau kita bilang haleluya, maka yang paling di belakang sana mereka ketemu juga haleluya. Bukan haleluya, di belakang cuma ya. Kok pendeta bilang ya apa ya? Karena hilang, putus. Soundnya juga begitu. Kita haleluya di belakang, dapatnya ya. Jadi punya kualitas. Nah, jadi ada 3 yang saya catat di sini. Bahwa sebuah barang itu ditentukan dengan 3 hal, yaitu punya kualitas. Kualitas tentunya yang kedua, barang itu ditentukan dengan punya daya tahan. Punya daya tahan atau tahan banting. Betul? Mungkin mic ini pernah jatuh. Kalau jatuh paling gembal bilang, ya darah Tuhan, gitu. Ya darah Yesus, rusak. Pas, halo, jadi puji Tuhan. Dia punya daya tahan. Sebab ada mic yang jatuh, langsung ini terlempar kemana. Spoolnya lepas. Karena dia punya daya tahan berbeda. Kualitas daya tahan bisa pakai berapa lama, jangka waktu yang berapa lama. Saya tidak tahu apa mic ini sudah lama. Dulu mungkin 5 tahun lalu saya datang, apakah saya pakai ini? Ya. Punya daya tahan. Katakan amin. Daya tahan yang jatuh, saya punya handphone ini. Saya punya handphone gak mahal-mahal, Samsung. Berapa kali jatuh? Dia jatuh, justru dia jatuh, dia hidup. Ada saudara lihat handphone jatuh terus hidup? Ada yang handphone jatuh, yang sementara hidup jatuh, langsung mati. Saya hidup. Udah berapa kali casing diganti karena pecah. Kena kunci sepeda motor di dalam. Kegores, tapi dia punya daya tahan sangat kuat. Saya bukan promosi Samsung. Yang Oppo juga kuat, Vivo juga kuat, Mito juga kuat, minta tolong, kuat. Yang terakhir saudara, di barang itu ditentukan yang terakhir itu garansi. Apa saudara? Kata garansi ini jaminan. Waktu saya kena banjir di Bekasi, ini tahun lalu, peristiwa tahun lalu, tanggal 1 Januari 2020. Tanggal 1 Januari banjir kami sampai sedada saya. Jadi semua barang-barang saya yang hanya setinggi meja 80 cm, semua kerendam. Keyboard, 2 buah keyboard. Laptop yang baru dipakai 8 bulan terendam, laptop yang besar 14 inch. TV tabung 29 inch. Meja di sini dia sudah di depan pintu. Saya pikir mungkin main ini TV ini Toshiba, dia mau menyelamatkan diri tapi pintunya tertutup. Kami tinggalkan mengungsi karena sudah selutut waktu itu. Banyak juga elektronik yang rusak, apalagi baju. Kerendam semua. Karena dihanger di lemari, ada sampai di dada juga bajunya. Jadi kalau baju ada yang setengah, kalau saya masukin, bahwa ini hitam loh. Karena apa? Kerendam. Tapi yang lain sudah dibuang. Jadi punya garansi. Katakan amin. Saya beli TV yang baru, LED yang seperti itu. Ini kecil, lebih besar 32 inch. Karena saking saya sudah trauma banjir, saya gantung seperti ini. Jadi anggaplah di rumah kalau nonton kita capek di sini. Kayak layar tancap ini. Daripada takut, sudah dikasih tahu akan banjir. Bulan November langsung saya naikin, saya gantung di atas. Saya bilang kalau banjir sudah sampai 3 meter, ini semua Jakarta istana tenggelam semua. Garansi, semua orang senang dengan garansi. Betul nggak?
ada jaminan. Beli handphone ada garansi. Enggak dah. Ini 3 tahun Pak. Saya mau beli TV LG. Tapi waktu saya lihat garansi 3 tahun. Waduh LG. Tapi ini penjual ini di toko. Bapak-bapak. Pak itu garansi 5 tahun. Saya lihat Polytron. Wah 5 tahun ya, ini 3 tahun. Wah berpindah merek. Karena saya lihat ada garansi 5 tahun. Amin. Mari kita lihat kehidupan kita. Kita ini kata Alkitab buatan Allah. Kalau buatan Allah ini tangan Allah yang membentuk manusia. Setuju? Dalam Alkitab, karena Alkitab mencatat dalam kitab Kejadian bahwa kita ini buatan Tuhan. Allah yang membentuk manusia. Allah yang menciptakan. Kejadian 2 ayat yang ke-7 dicatat di sana bahwa Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan dia menghembuskan nafas. Dan manusia itu hidup dan dia memberkati. Ayat selanjutnya 8. Jadi manusia dibentuk Allah. Kalau saudara akan melihat ayat-ayat yang selanjutnya bahwa ketika Allah membentuk manusia, dia punya pola segambar dengan Allah. Amin. Berarti kita punya kualitas manusia, punya kualitas kerajaan sorga. Katakan amin. Bukan kualitas abal-abal, bukan kualitas kaleng-kalengan, bukan kualitas murahan, tetapi kualitas kerajaan Allah. Jadi kita punya kualitas. Tidak sama dengan binatang, tidak sama dengan hewan. Kita punya kualitas segambar dengan Tuhan. Wow, ada orang yang bisa tiru handphone ini, iPhone ini, bisa tiru ini merek yang lain. Persis, casingnya persis sama. Segambar, tiru. Tetapi itu wajah manusia, hidup kita ini segambar dengan Tuhan. Setuju? Jadi kalau ada orang yang bilang anak muda, jelek kali kau. Saudara bilang, kau menghina ciptaan Tuhan. Betul? Jelek kau hitam, keling, kau menghina ciptaan Tuhan. Katakan amin. Biar dia punya hidung mancung ke dalam, itu ciptaan Tuhan. Hidungnya mancung ke atas, itu ciptaan Tuhan. Katakan amin. Karena kita punya kualitas. Kualitas apa? Sama dengan Tuhan. Walaupun saudara baca, Tuhan membentuk manusia itu, Adam itu dari debu. Dari apa? Baru Tuhan menciptakan Hawa, perempuan itu disebut perempuan bukan wanita, dari tulang. Ditidurkan dulu Adam, dibuat tidur nyenyak. Ada operasi yang pertama, Allah ambil tulang, salah satu tulang rusuk, dan kata Alkitab dibangunnya lah perempuan. Tuhan lihat kan Adam gak bisa kerja. Waduh, sudah sehebat dia, sudah capek namakan binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan. Kita tidak tahu berapa umur Adam di Taman Eden, belum tahu. Berapa lama mereka tinggal di Taman Eden? Tidak tahu. Tapi kalau ikut kurun waktu 6.000 tahun. 1.000 tahun bagi manusia, 1 hari bagi Allah. Setiap 1 hari Tuhan menciptakan berarti 1.000 tahun. Dibangunnya lah wanita atau perempuan. Dan selesai perempuan itu sudah hidup, dibawalah Adam. Ya Bapa, ini tulangmu dari tulang. Katakan amin. Jadi orang Batak kalau bilang tulang berarti memang Alkitabiah. Amin. Kamu menjadi pendamping, penolong. Ini Hawa ini menjadi penolong. Makanya kenapa dia ditambah tulang? Karena apa? Seorang penolong harus kuat. Katakan amin. Makanya sehebat-hebatnya pria ini
Laki-laki ini walaupun dia bertato dari tangan sampai ke dada ini. Nah, kalau istri tanya, "Di mana bang?" "Di Lapo." "Pulanglah sekarang." "Iya, iya bu, ya, ya. Ku pulang ini." Takut, udah nah. Plototin aja langsung. Biar dia hebat. Karena dia takut ini penolong ini bisa dapat bantal di luar. Haleluya. Tapi kita punya kualitas. Kualitas apa? Segambar dengan Tuhan. Amin. Kita punya pola yang sama dengan Tuhan. Kualitas bukan abal-abal, tetapi kualitas kerajaan sorga. Ciptaan yang paling mulia adalah manusia Adam dan Hawa ini. Bisa berkomunikasi, bisa menyembah dengan Tuhan, punya roh, bisa connect dengan rohnya Tuhan, punya perasaan. Kita tidak sama dengan binatang, punya mata, punya hidung, punya kaki, tapi beda. Inilah kita ini punya kualitas. Kualitas made in sorga. Buatan sorga. Amin. Saudara membeli sebuah handphone, saudara akan selalu tanya, ini buatan Jepang, buatan Korea kah, atau buatan RRC Pak? Ah, payah. Kalau ada anak Tuhan seperti itu yang sedikit-dikit ngambek, error, itu pertanyakan, ini buatan mana dia nih? Telat mikirnya, terima firman, nggak ngerti, ini buatan mana ini? Amin. Kita punya kualitas yang luar biasa. Amin. Kan ada 3 tadi, berarti yang kedua kita masuk. Yang kedua apa? Daya tahan. Wow. Daya tahan ini saya catat, waduh, luar biasa. Daya tahan, anak Tuhan punya kualitas yang hebat, berarti dia punya daya tahan atau tahan banting. Sudah berapa banyak saudara jatuh bangun dalam segala usahamu? Engkau difitnah, engkau dijual di Facebook, engkau dijual di grup WA, engkau jual di IG, engkau dikata-katain. Ini kalau made in China sudah remuk kita. Tapi untuk made in sorga kita bisa ada sampai hari ini. Corona ini sudah 1 tahun, sudah pusing kita hadapi ini. Tetapi karena kita ini buatan Allah, kita bisa bertahan sampai hari ini. Kita bisa kuat karena kita memiliki daya tahan. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Tidak baca panjang-panjang, tapi ayat di situ dikatakan perikopnya masa yang sukar. Ketahuilah, pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saudara bisa baca terus. Ketahuilah, akan datang masa yang sukar, sulit. Tidak ada masa di mana kita akan lewati itu masa yang enak, yang mudah, yang gampang. Tetapi masa yang sukar. Walaupun dijelaskan mulai ayat yang kedua dan ketiga, keempat, yang kelima, manusia itu akan mencintai dirinya sendiri, egois, hamba uang, membual, menyombongkan diri, menjadi pemfitnah, memberontak kepada orang tua, apalagi di sana. Tidak tahu berterima kasih, tidak tahu agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelek-jelekan orang, tidak dapat mengekang diri, tidak dapat menahan diri, garang, tidak suka yang baik. Ini yang kita akan temui di hari-hari ini, masa yang sukar.
Kalau kita akan hadapi ini, kalau kita ini bukan anak Tuhan, kalau bukan Yesus ada dalam hidup kita, mungkin kita sudah hancur. Puji Tuhan kita ini anak Tuhan. Banyak anak Tuhan yang tersinggung sedikit, ditulis langsung di Facebook. Tidak perlu saudara. Saudara dijual di mana-mana, datang saja sama Yesus. Katakan amin. Jujur sama Tuhan, saya nggak tahan Tuhan, nggak kuat. Jangan nyanyi, ku coba bertahan. Harus kuat saudara, karena Tuhan punya kualitas yang luar biasa. Jangan sedikit-sedikit mengeluh, dikit-dikit ngambek, tersinggung. Orang Jawa bilang mutung, bersungut-sungut, marah, langsung gak kebaktian. Kalau punya kualitas kerajaan sorga, kalau kita punya daya tahan, kita harus kuat. Amin. Kita tidak peduli apa kata orang, tetapi kita peduli apa kata Tuhan. Aku menyertai kamu. Inilah kita punya apa saudara? Daya tahan. Rasul Paulus mengalami hal itu. Ada kelaparan, terdampar, kapalnya hancur, gak makan berhari-hari. Karena demi Kristus. Paulus catat dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara, apapun masalah, segala perkara yang saya hadapi dapat ku tanggung di dalam Dia. Kalau bukan Tuhan yang kuatkan saudara, kalau bukan Tuhan yang memberikan saudara kekuatan, mungkin saudara sudah jatuh, saudara nggak kuat, saudara nggak ke gereja lagi. Apalagi pandemik ini, obatnya saudara hanya sukacita saja, nggak usah dipikirkan. Ada orang, salah satu orang stres, dia kena corona karena keluarganya ada yang kena. Tapi yang aneh, orang stres ini dia lebih dulu sembuh positif daripada keluarga-keluarga yang lain. Saya heran. Setelah dokter bilang, karena dia tidak pernah memikirkan itu corona, dia nggak pernah tahu. Ternyata jangan dipikirkan masalah itu. Amin. Bersukacita. Keluarga yang lain drop sekali, ketakutan. Saudara punya, kalau saudara mau bertahan, saudara mau kuat, harus saudara perhatikan ada dua hal. Imanmu dan imunmu. Betul? Tubuh kita ini terdapat tubuh, jiwa, dan roh. Saudara perhatikan, tubuh kita, berapa banyak manusia hanya memperhatikan tubuh kita ini. Tubuh ini, jasmani. Ketika saudara lapar, saudara makan, ngisi perut, kenyang, tubuh kembali segar, kuat. Butuh apa lagi sekarang? Vitamin. Vitamin B, vitamin C, kita makan. Kuat lagi. Kalau tubuh ini sudah hitam, kita lulur lagi, betul nggak? Wanita-wanita pakai bedak, pergi ke salon, rawat tubuh, rambut ini kita rawat semua. Tapi saya mau katakan, roh kita tidak pernah kita kasih makan. Roh kita merana, roh kita gersang, tidak pernah kita isi dengan firman Tuhan, dengan doa, sehingga ketakutan semakin hari semakin besar, karena roh firman itu tidak ada di dalam hidup kita. Harus seimbang. Amin. 1 Korintus 13 ayat 1 dan 2 dan seterusnya tentang kasih. Kamu punya iman tapi tidak perbuatan kosong. Harus berjalan bersama-sama. Saudara rawat tubuhmu. Makanya Paulus bilang latihan badani itu tidak ada gunanya. Ada tapi faedahnya sedikit. Tapi ibadah mengandung janji.
Karena untuk roh kita, masa depan, kekekalan. Perhatikan itu saudara. Kalau saudara ingin bertahan, isi firman Tuhan, isi firman. Belajar seperti Maria. Maria punya kakak beradik, Marta. Tapi Marta punya antusias hebat yang menyambut Yesus masuk dalam rumah. Silakan Tuhan Yesus masuk, duduk di sini. Langsung dia sibuk. Saudara bisa sibuk pelayanan, tetapi harus punya waktu duduk mendengarkan firman Tuhan. Katakan amin. Kesibukan boleh, saudara bermasyarakat boleh, tapi jangan lupa jam-jam doa puasa, jam doa kaum wanita, kaum muda, ada komsel. Jangan lupa, karena itu kebutuhan rohanimu. Jangan sampai kerdil, jangan sampai gersang. Haleluya, amin. Saudara akan bertahan kuat menghadapi badai gelombang. Yang terakhir, jaminan, garansi. Ibrani 7 ayat yang ke-22. Mari kita buka. Ibrani pasal 7 ayat yang ke-22. Bisa ditayangkan ayat itu. Bahwa kita punya Yesus. Dia adalah jaminan kita. Ibrani pasal yang ke-7 ayat yang ke-22. Mari kita baca bersama-sama 2-3. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Kita punya garansi adalah Yesus. Amin. Darah Yesus yang memeteraikan kita, dicap, garansimu. Kuat perjanjian-perjanjian dalam Alkitab ini, banyak janji-janji Tuhan. Garansinya apa? Kalau sebuah barang tadi saya katakan, saya beli sebuah TV, dia punya garansi itu 5 tahun. Walaupun dia bisa pakai 10 tahun, kalau rusak gak garansi lagi. Tapi Yesus tidak ada limit garansinya. Dia katakan sampai selama-lamanya, sampai akhir zaman, aku menyertai kamu. Sampai kesudahan alam, sampai engkau hidup dalam dunia ini, aku menyertai kamu. Perjanjian yang sangat kuat. Seperti perjanjian Allah dengan Abraham, yang tidak bisa dibatalkan ketika Allah berkata, Abraham, kamu akan mendapatkan anak. Abraham sudah putus asa, dia sudah kecewa, tetapi dia pun mendapatkan anak, Ishak. 25 tahun dia harus menunggu. Begitu juga kita punya perjanjian adalah Yesus Kristus. Garansi, apabila saudara jatuh rusak, kalau saudara membeli sebuah barang ke toko misalnya nih, beli syur ini, saudara datang ke toko musik misalnya, Medan Musik begitu. Kalau rusak ini, saudara bawa di mana? Di showroom Suzuki? Atau bawa di supermarket? Walaupun dia jual barang yang mereknya Shure yang sama, tentunya saudara akan datang yang saudara beli, yang punya kartu garansi itu. Medan Musik, ini saya beli di sini tanggal begini, dia rusak, dia error, tolong dibuat, diservis. Hidup kita, saya mau katakan dari awal tadi, siapa yang bentuk manusia? Allah Bapa di surga. Kalau rusak, bawa kemana berarti? Bawa ke Tuhan. Jangan bawa ke dukun. Apakah saudara kurang dukungan? Jangan bawa ke orang pintar, ditanya di sana. Tuhan punya garansi dalam hidup kita. Dia yang bentuk dari ujung rambut kita sampai ke telapak kaki, dia tahu yang rusak. Ada pujian kuno, pujian lama sekali, belum saya lahir sudah ada, saya sudah dengar. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang. Pernah dengar lagu itu? Yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata
Suara saya kayak Victor Huta Barat ya. Dia tahu persis. Yesus tahu kerusakanmu dalam hidupmu. Engkau sudah hancur, anak-anak muda hancur. Engkau hancur dengan narkoba, dengan kehidupanmu yang pergaulan bebas. Hari ini Yesus berkata, marilah kamu, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan perbaiki hidupmu. Berapa banyak orang menjadi hamba Tuhan bertobat. Kalau dulu dengar kesaksian luar biasa, malam jadi siang, kehidupannya nggak karu-karuan, tapi bisa berubah karena dia datang kepada Tuhan. Dia adalah penjunan bagaikan bejana ada di tangan Tuhan. Kita serahkan hidup kita, dia betulkan hidup kita. Yeremia Allah suruh pergi ke tukang periuk dalam Yeremia pasal 18, belajar di sana. Apa yang dia lakukan di sana, dia membuat satu bejana. Apabila bejana itu rusak, dia buat lagi, dia buat lagi, dia buat lagi. Ketika kita serahkan hidup kita dalam tangan Tuhan, garansinya adalah Tuhan. Kalau usahamu sudah serahkan, sudah didoakan usahamu, tokomu, kendaraanmu, bisnismu, saudara sudah kasih ulu hasil kepada Tuhan, saya percaya Tuhan punya tanggung jawab dalam usahamu. Katakan amin. Tuhan punya kontribusi bagi usahamu. Kalau usahamu kolaps, pasti Tuhan akan ganti. Saya dengar tahun yang lalu, seorang anak Tuhan dia katakan 2019, 2018 mulai bangkrut dia. 2019 hancur, jadi hampir nol. Bangkrut usahanya. PHK kan ratusan pegawai, dia bingung. Ketika apalagi dia bilang corona mulai ditutup tempat-tempat usaha, dia lebih drop, bangkrut. Tapi bulan Juni ketika mulai dibuka lagi usaha oleh pemerintah diizinkan, maka dia meledak saudara usahanya. Justru di masa sulit dia menuai. Luar biasa. Omsetnya miliaran rupiah, bayangkan saudara. Saya kaget dia bilang seperti itu. Kenapa? Karena dia seorang pencinta pekerjaan Tuhan. Dia adalah seorang yang selalu membangun gereja-gereja di pedesaan Kalimantan sana, di Papua di sana. Dan Tuhan punya hutang. Tuhan tunggu waktunya, aku akan kembalikan. Seperti siapa? Seperti Ayub, hancur. Hancur Ayub. Istri, keluarga, teman-teman tinggalkan dia. Tetapi Ayub punya daya tahan yang kuat, tahan banting. Baru dia mengerti pasal 42 kitab Ayub. Sekarang aku tahu. Berarti kemarin dia nggak tahu apa yang Tuhan proses. Sekarang aku melihat berkat Tuhan. Sekarang aku melihat, nggak mungkin saya bisa bangun gereja seperti ini. Nggak mungkin saya bisa bangun rumah seperti ini. Nggak mungkin saya bisa udah usaha begini. Ingat, semua karena kontribusi Tuhan. Garansimu adalah Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan Yesus, karena dia berjanji menyertai kamu. Ada saudara yang bawa masalah persoalanmu, dan saudara sudah bertahun-tahun minta Tuhan selesaikan masalahmu ini. Tuhan cabut, ambil masalah ini sampai selesai. Saya mau katakan, Tuhan tidak akan ambil masalahmu dalam hidupmu, tapi Tuhan menambahkan kekuatan kuasanya kepadamu untuk bisa bertahan menghadapi masalah-masalah itu. Katakan amin. Ada pujian bahwa tidak selamanya jalan itu lurus, tapi dia memberikan kita kekuatan, dia menyertai. Garansinya adalah Yesus Kristus. Amin. Yesus berkata Matius 11 ayat 28, datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan. Orang-orang yang bertahan, seperti tadi Ayub, Daud, dia bisa bertahan dari siapa? Dari Saul. Banyak orang. Hana, dia bisa bertahan. Walaupun sudah hancur hatinya, tapi dia tetap bertahan. Walaupun dia sudah dijelek-jelekin, dia orang gila, tetapi dia bisa bertahan. Mari kita anak-anak Tuhan, gak mudah di akhir zaman ini kita harus hadapi itu. Tapi kita mau bertahan.
Amin.